Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cuk Putri Alia Zulfa dari Unit 1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya di sini ingin menjelaskan tentang apa yang sudah saya pelajari selama ini dalam mata kuliah pengantar ilmu politik. Baiklah, kita mulai. Di sini ada materi pertama yang berjudul Sejarah Perkembangan Ilmu Politik. Sebelum kita mulai, kita harus mengenal apa itu ilmu politik. Ilmu politik adalah sebuah ilmu yang mempelajari politik atau perpolitikan. Politik adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya ada konsep-konsep pokok dalam ilmu politik. Yang pertama ada negara. Negara adalah suatu organisasi yang dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua ada kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Yang ketiga adalah keputusan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan dari beberapa alternatif, sedangkan pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai kepada keputusan itu tercapai. Selanjutnya ada kebijakan. Kebijakan adalah rangkaian proses atau asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan atau pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Selanjutnya ada pembagian. Pembagian adalah penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Baiklah, selanjutnya adalah materi yang kedua yang berjudul pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik. Pertama, pendekatan legal atau konstitusional merupakan pendekatan tradisional yang mulai berkembang pada abad ke-19 pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Bahasan tradisional menyangkut antara lain yang pertama, sifat daripada undang-undang, yang kedua, masalah kedaulatan, yang ketiga, kedudukan dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan. Baik, yang kedua ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an seusai Perang Dunia Kedua. Adapun sebab munculnya pendekatan perilaku adalah ilmu politik dianggap tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataan. Yang kedua, adanya kekhawatiran bahwa jika ilmu politik tidak berkembang pesat. Yang ketiga, di kalangan pemerintah Amerika Serikat muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik. Yang ketiga ada pendekatan neo-Marxis. Neo-Marxis adalah istilah yang diterapkan pada teori sosial atau analisis sosiologi yang mengacu pada ide-ide Karl Marx, Friedrich Engels, dan unsur-unsur dari tradisi intelektual lain. Kebanyakan kalangan neo-Marxis adalah cendekiawan yang berasal dari kalangan borjuis dan seperti cendekiawan di mana-mana enggan menggabungkan diri dari organisasi besar seperti partai politik atau terjun langsung dalam kegiatan politik praktis. Selanjutnya yang keempat ada teori ketergantungan. Teori ketergantungan adalah kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Selanjutnya ada yang kelima pendekatan pilihan rasional. Teori pilihan rasional adalah sebuah normatif yang menjelaskan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan sebaik mungkin, tidak menjelaskan apa tujuan dari tujuan tersebut. Selanjutnya yang keenam ada pendekatan institusional baru. Pendekatan institusional baru dipicu oleh pendekatan perilaku yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kumpulan agung atau massa dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan programa massa itu. Selanjutnya materi ketiga yang berjudul hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu politik dengan sejarah. Sejarah dapat menyumbang beban, data dan fakta dari masa lampau kejadian dan fenomena politik yang terjadi di masa sekarang memiliki kaitan dengan masa lampau. Yang kedua ada hubungan ilmu politik dengan filsafat. Bagian dari filsafat yang menyangkut dengan kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai value dari negara. Yang ketiga ada hubungan ilmu politik dengan sosiologi.
Ilmu politik membutuhkan sosiologi untuk membantu memahami mengenai manusia dan masyarakat. Yang keempat, hubungan ilmu politik dengan antropologi. Antropologi sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan maka akan sangat bermanfaat bagi ilmu politik. Kebudayaan memberi corak dan ragam pada lembaga-lembaga dan ide-ide dalam masyarakat itu sendiri. Yang kelima, ada hubungan ilmu politik dengan ekonomi. Ilmu politik dengan ekonomi sangat berpengaruh dengan ilmu politik. Apabila politik anjlok, maka ekonomi juga ikut anjlok, tidak bisa dipisahkan. Yang keenam, ada hubungan ilmu politik dengan psikologi. Ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam lingkup sosial yang juga berpengaruh dengan politik dikarenakan ilmu politik terjun langsung ke dalam lingkungan sosial. Selanjutnya, ada hubungan ilmu politik dengan geografi. Ilmu politik memandang bahwa kondisi geografi dari suatu negara sangat luas berpengaruh terhadap aktivitas politik dan lembaganya. Yang terakhir adalah hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum. Hukum juga merupakan salah satu di antara sekian banyak alat politik yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebijakan penguasaan dan negara. Baiklah, kita lanjut ke materi yang keempat. Ini adalah materi terakhir kita yang berjudul demokrasi. Demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO, untuk pertama dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling banyak dan wajar untuk semua sistem organisasi politik. Demokrasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, demokrasi konstitusional merupakan gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan sewenang-wenang terhadap warga negara. Selanjutnya yang kedua ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer merupakan suatu sistem demokrasi di mana parlementer memiliki kekuasaan yang paling tinggi. Yang ketiga ada demokrasi terpimpin. Ciri-ciri dari demokrasi terpimpin adalah yang pertama, dominasi dari presiden. Yang kedua, terbatasnya peranan daripada partai politik. Yang ketiga, berkembangnya pengaruh komunis. Yang keempat, meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila. Demokrasi ini prinsipnya harus mengikuti Pancasila yang berisi 5 sila. Dalam demokrasi Pancasila, nilai-nilai dalam Pancasila ini harus dipahami betul dan dijabarkan dalam sistem pemerintahan. Baik, sekian penjelasan materi yang saya sampaikan hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.